Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Selamat malam Sobat iPes semuanya. Waduh, seneng banget ya bisa ketemu Sobat iPes kembali nih ya. Kali ini ada kurang lebih 90 peserta iPes yang rela pada malam hari ini sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng iPes lagi, nggak ada bosan-bosannya ya, untuk belajar free class bahas jurnal reading hingga tuntas. Nah, sebelum kita masuk, aku doain semoga sobat-sobat iPes yang hadir pada malam hari ini semuanya masih dalam keadaan yang sehat. Meskipun mungkin cuaca lagi gak menentu ya sobat iPes ya. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Nama aku adalah Obi dan aku kali ini sebagai moderator pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita bakal bahas tentang jurnal reading bareng sama ahlinya nih, salah satu mentor dari iPes yang luar biasa keren banget dan punya banyak publikasi, yaitu adalah Dr. Bayusi Eka Putra, spesialis jantung pembuluh darah VIHA. Selamat malam, Dokter Bayusi. Malam, halo Oke, Dorothy. selamat malam dokter. Baik teman-teman, sobat iPS semuanya, Dokter Bayusi sudah bersama dengan kita. Sebelumnya kita akan membacakan tentang CV beliau terlebih dahulu. Jadi seperti yang aku bilang di awal nih ya, bahwa Dokter Bayusi ini memang ahlinya. Jadi Dokter Bayusi itu adalah dokter lulusan dari Fakultas Universitas Indonesia, baik S1 ataupun spesialisnya, dan sekarang sedang bekerja di RSUD Berkah Pandeglang, RS Santo Carlos Sumarkon, dan RS Eka Hospital BSD. Beliau juga sudah memiliki banyak pengalaman sebagai moderator atau guest peer review atau juga speaker. Ada banyak publikasi artikel, wah ada di situ ya. Nih, yang nggak kalah kaleng-kalengnya nih ya teman-teman sobat iPS semua yang ada di sini ya. Beliau juga ada publikasi jurnal, ada presentasi poster dan oral, dan nggak cuma satu dua kali doang menangnya, ada banyak. Jadi benar seperti yang aku bilangin tadi di awal bahwa Dokter Bayusi ini memang udah jago banget nih masalah jurnal reading, jurnal appraisal memang kita serahkan kepada ahlinya, yaitu adalah Dokter Bayusi Eka Putra, SPJP VIHA. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Dokter Bayusi Eka Putra dan nanti akan menjelaskan tentang journal reading. Namun sebelum itu dokter, izinkan saya menjelaskan terkait Q&A terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman nih nanti yang mau bertanya, karena nanti kan kurang lebih dalam waktu 1 jam ke depan nih ya, Dokter Bayusi akan menjelaskan tentang journal reading. Dari A sampai Z, gimana caranya, eh, pokoknya gimana deh caranya jurnal reading. Karena jurnal reading tuh penting banget ya buat PPDS kita nanti, ya kan? Pendaftaran PPDS-nya nanti akan ada. Mungkin ada tes jurnal reading, saat PPDS pun juga ada journal reading, bahkan pun pada saat spesialis pun mau ikut lomba-lomba pun juga mungkin harus pakai journal reading. Bagaimana cara memilih jurnal yang bagus, yang kredibel. Nah, itu nanti akan semua dibahas oleh Dokter Bayusi. Dan dalam waktu 1 jam nanti, kalau misalkan dari penjelasan Dokter Bayusi ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui link berikut ya teman-teman. Jadi ada di qa.ipasppds.com, terus masukin tuh kodenya yaitu 267376. Jadi klik aja di qa.ipasppds.com dan masukkan kodenya 267376 atau scan QR code yang ada di layar kalian. Nah, nanti kalau misalkan aduh tadi pakai link apa ya, akan dibantu oleh operator iPass melalui kolom chat yang ada di Zoom ini. Nah, nanti boleh tuh ditanyain semuanya, nanti kasih nama, rumah sakit atau tempat instansi atau universitas asal dan nanti pertanyaannya akan kita bacakan setelah akhir sesi dari Dokter Bayusi. Nah, kurang baik apa lagi ya coba kalau misalkan iPass nih ya selalu ngadain giveaway di setiap free classnya. Jadi pada malam hari ini akan ada giveaway di akhir acara yang isinya adalah kuis menggunakan Kahoot dan soal-soalnya serta jawabannya itu berasal dari materi yang dijelaskan oleh Dokter Bayusi. Jadi makanya nanti dicatat, semuanya dicatat mana yang penting karena nggak cuma berguna untuk giveaway, akan berguna buat kita nanti ya. Jadi nanti buat daftar PPDS pun saat PPDS atau saat lulus pun juga akan berguna. Jadi nanti 3 orang dengan peraih nilai tertinggi di Kahoot yang naik podium tuh akan mendapatkan giveaway voucher potongan harga sebesar 500.000 untuk pendaftaran iPass term Februari di prodi apapun. Jadi boleh banget dipakai di bulan Februari nanti. Dan nanti kalau misalkan 3 orang terpilih tersebut, jangan lupa juga untuk di screenshot dan nanti bisa diklaimkan ke iPass melalui DM Instagram atau WhatsApp dari admin iPass sesuai dengan nomor yang tertera di layar kalian ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Dr. Bayusi Eka Putra untuk menjelaskan terkait jurnal reading dari A sampai Z. Terima kasih teman-teman. Silakan Dr. Bayusi. Oke, makasih Dr. Obi.
Suara saya jelas ya? Jelas, dokter. Ah, Saya oke. juga jelas, dokter. Oke, thank you. So, oke, ya you're too kind, Robi. Sebenarnya, sebenarnya, ya I'm not the expert lah ya. Menurut saya biasa aja. Ya, saya juga masih dalam kondisi belajar. Kebetulan saya punya waktu, makanya kita akan share-share tentang hal tersebut. Jadi, gini, eh kita waktu itu cuma 1,5 jam. Ya, ada beberapa hal mungkin yang bisa saya bawain, tapi mungkin tidak akan mungkin seperti sangat luas sekali and or in details ya. Paling nggak saya taruh fundamentalnya dulu, fondasi dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, bisa dikembangin dari situ. Ya, so first thing first. Ya, kalau kita mau melakukan journal reading, sebenarnya pada dasarnya adalah kita harus menguasai dulu mengenai evidence-based medicine. Ya, dan ketika kita menjadi seorang dokter, tentu saja kita akan dituntut untuk membaca jurnal. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita mengobati pasien atau kita melaksanakan pasien, baik itu dalam segi diagnostik, baik itu dalam segi menentukan prognostik, ya, baik dalam segi menentukan etiologi penyakitnya, atau bahkan melakukan suatu terapeutik, tentu saja dasarnya itu adalah suatu evidence-based medicine. Artinya adalah suatu penelitian atau penemuan yang nanti bisa mendasari tata laksana kita kepada pasien. Nah, tentu yang utama itu adalah safety buat patient, dan yang kedua adalah mengenai efektivitas biaya. Ya, karena pada dasarnya kita nggak pengen pasien kita itu buang-buang duit. Ya, kalau ditanya apakah kita udah cukup ideal apa belum tata laksananya? Kalau ternyata kita nanti masih ngasih vitamin-vitamin yang nggak jelas, atau kita memberikan obat-obat yang sebenarnya nggak perlu, sebenarnya sama aja kita melakukan, ya apa namanya, mencederai kondisi finansial pasien yang dimana sebenarnya mereka sendiri sudah dalam kondisi yang sebenarnya udah dalam kondisi yang berat. Ya, makanya di sini penting supaya kita juga merasakan apa yang dirasakan juga oleh si pasien kita. Ya, kita harus mengamankan kondisi pasien seperti apa, dan kondisi biaya pasien juga harus dijaga. Nah, di luar ini, sebenarnya di luar dari konteks yang di sini, saya juga harus menekankan bahwa kemampuan critical appraisal journal dan melakukan journal reading itu menjadi semakin urgent. Kenapa? Karena saya melihat tren-tren, mungkin teman-teman bisa lihat sekarang di sosial media, ya, even sekarang mulai banyak sekali artinya yang menjadi ahli dalam membaca jurnal. Ya, either dia adalah seorang master atau dia adalah seorang doktor yang mungkin sebenarnya bukan di bidang kesehatan. Nah, apakah 100% semua yang dikatakan benar? Bisa ya, bisa tidak. Ya, dalam artian gini, kita sebagai dokter itu juga nggak boleh ketinggalan dong, memiliki skill seperti itu. Ya, banyak orang yang gelarnya itu di bidang akademik itu memiliki kemampuan seperti itu. Sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya mereka menginterpretasikan berbagai macam paper, ya. Dan kadang-kadang konteksnya pun tidak bisa akurat karena memang secara klinikal mereka memang tidak terjun langsung. Kita yang terjun langsung itu harus belajar ke arah sini. Kenapa? Karena kita juga harus mengkritisi apa yang dikatakan, dan tentu saja kita harus bisa mengedukasi masyarakat dengan lebih baik lagi. Ya, itu bukan suatu suatu hal yang jelek. Menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat baik supaya kita berbenah. Oke. Ya, jadi ini adalah kenapa saya agak tergelitik begitu begitu IPES minta saya untuk bawain ini. Oke, ya. Kita punya punya mission untuk sebenarnya menguatkan ke arah sana. Paling nggak ketika kita baca jurnal, kita harus tahu apa yang kita lihat, apa yang mau kita nilai, kira-kira bener nggak jurnalnya. Debat antara jurnal itu biasa. Ya, tapi kita harus mengerti apa yang mau didebatkan. Ya, apa yang masalah di jurnal tersebut. Karena tidak ada namanya jurnal atau paper yang sifatnya itu perfect, nggak ada. Yang terbaik buat pasien itu adalah nanti yang kita teliti, telaah sesuai 3 pilar evidence-based medicine. Apa aja 3 pilarnya? Yang pertama, bukti eksternal terbaik. Jadi kita melihat dari paper, kita melihat bukti-buktinya. Oh, memang dari paper tersebut dikatakan bahwa terapi A itu memberikan suatu tata laksana yang optimal buat pasien. Jadi ada hasil penelitian yang klinis yang valid, relevan, terkini. Ya, itu adalah bukti eksternal. Tapi di satu sisi, kita juga harus melihat bahwa kemampuan klinis kita itu menjadi penting, dok. Ya, makanya kenapa saya bilang dalam melaksana pasien atau dalam menginterpretasikan suatu paper yang berhubungan dengan medicine, ya, the skill of critical appraisal alone is not enough. Yang penting adalah kalian juga punya sebenarnya apa namanya,
suatu paparan klinis yang cukup pada pasien. Karena bagaimanapun juga tiap pasien pasti akan berbeda-beda. Makanya keahlian klinis itu menjadi salah satu yang penting dalam menginterpretasikan suatu evidence-based medicine. Ya, kemampuan profesional untuk mendiagnosis menggunakan pengalaman praktis dalam konteks pasien. Ya, kita punya itu, kita berhadapan dengan pasien, kita melaksanakan pasien, melihat kondisinya, monitoring, apa yang perbaikan, apa yang kurang perbaikan. Ya, nah itulah yang kita miliki sebagai dokter. Nah, itu harusnya kita harus memiliki, mungkin kita punya ini, tapi kita juga harus melakukan namanya critical appraisal. Nah, itu yang kita pelajarin. Dan terakhir, jangan lupa, kita ngobatin pasien, kita ngobatin manusia, yang artinya walaupun katakanlah paper A mengatakan, oh ini hebat sekali, luar biasa, dan lain segala. Ya kita lihat dulu pasiennya cocok nggak? Ya, apakah pasien kita cocok dengan pasien yang diteliti? Ya, apakah memang pasien kita mampu dengan obat-obatan yang ternyata disarankan oleh guideline? Belum tentu kan? Ya, jadi artinya nilai dan preferensi pasien itu menjadi salah satu pertimbangan juga oleh seorang dokter. Ya, inilah menurut saya tiga peranan dari seorang dokter yang harus mendasarkan evidence-based medicine dari tiga hal ini. Nah, sekarang kita melakukan IBM. Ya, kalau kita mau melakukan suatu evidence-based medicine, apa sih langkah-langkah yang kita mau kerjakan? Ada 5A, Dok. Yang pertama, tanya ask. Ya, ask itu apa? Ask mau melakukan pertanyaan apa? Pertanyaan terhadap apakah ada informasi yang sesuai dengan apa yang kita temui di lapangan. Ya, jadi kita melihat pasien, oh dia misalkan mendapatkan obat paracetamol ternyata tidak mengalami perbaikan. Nah, apakah berarti penambahan paracetamol menjadi 1000 miligram atau bahkan 1500 miligram bila dibandingkan dengan pemberian ibuprofen yang hanya dosisnya standar, apakah memberikan efek yang lebih baik atau tidak? Kadang-kadang kita bisa berpikiran seperti itu. Ya. Jadi dasar-dasar pemikiran tersebut nanti kita akan tuangkan dalam bentuk PICO namanya. Apa itu PICO? Nanti kita lihat. Ya, jadi pertanyaan klinis kita ngelihat ini kok pasiennya pasiennya nyeri kepala ya. Tapi kalau saya kasih paracetamol, dia nggak kuat nih cuma 500 miligram nggak mempan nih. Kalau saya tambah lebih bagus nggak ya dibanding kalau misalnya saya switch? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang simpel seperti itu akan muncul di kepala kita kalau kita banyak nanganin pasien. Oke. Yang kedua, acquire. Setelah kita mendapatkan Pico, baru kita akan acquire. Kita akan mendapatkan data-datanya. Ya, dari mana? Ya, biasanya dari searching journal. Ya, biasanya kita menggunakan database-database seperti macam misalkan PubMed. Oke. Appraise. Setelah kita tanya, setelah kita dapat papernya, baru kita baca. Ya, tentu atau pas kita ambil, ya kita sambil baca juga. Tapi appraise itu adalah melakukan suatu penelaahan. Ya, bagaimana paper-paper yang kita baca itu apakah sesuai atau tidak. Ya, kenapa perlu kita appraise? Simple dong. Tidak semua jurnal diciptakan sama. Ya, tidak semua jurnal itu layak baca pada dasarnya. Jangan kalian berpikir bahwa oh ini masuk jurnal berarti dia pasti layak baca. Belum tentu. Ya, either dia tidak layak baca karena memang apa namanya metodenya ampas, ya, atau memang tidak layak baca karena memang tidak sesuai dengan tanya klinis kita. Oke, apply. Kita appraise, kita apply. Ya, kita lakukan pemberian pada pasien. Kita lakukan pada pasien. Diagnostik ya, periksa pasien sesuai dengan apa yang disarankan. Ya, misalkan kita melakukan pemberian obat, ya memang sesuai dengan apa yang sudah disarankan juga dari paper. Selama kita memang udah agree dengan paper tersebut. Setelah apply, assess atau monitor. Bagaimana hasilnya? Perbaikan atau tidak? Jadi tugas kita di situ. Nah, so kita dalam melakukan critical appraisal, apa sih yang kita kerjakan? Ya, apa sih langkah-langkah yang kita kerjakan? Ada namanya VIA dong. Ya, validity, importance, and applicability. Ya, jadi ini valid apa enggak? Resultnya itu menggambarkan importance-nya, ya, bagaimana hasilnya itu apakah betul-betul apa namanya? Sifat itu memang impactful apa tidak, benar besar apa enggak efek terapinya, bermakna atau tidak efek terapinya. Dan terakhir adalah apakah applicable nggak buat pasien kalian? Ya, valid. Apakah ada bias signifikan? Apakah dilakukan randomisasi? Apakah dilakukan follow up yang lengkap? Ya. Bagaimana resultnya tadi? Besar efek terapinya, NNT-nya, ya signifikan secara statistik dan klinis. Yang mana yang mau kita pakai? Ya, dan bagaimana karakteristik pasien kita mirip apa enggak? Itu pertanyaan kalian kalian harus lihat. Jadi misalkan kalian disuruh presentasi di
Rumah Sakit Umum Daerah Sarjito, ya, Jogja. Yang ternyata karakteristik pasiennya itu dibandingkan dengan paper yang kalian baca itulah paper-paper yang ada di Europe. Nah, apakah secara genetik persis sama? Ya. Kalau tidak sama, apakah itu memberikan efek yang berbeda jauh atau tidak? Dari segi BMI-nya bagaimana, jauh atau tidak? Usianya memang sama apa enggak pasien-pasien kalian? Ya, apakah dari segi sosioekonomi juga sama dan apakah sosioekonomi mempengaruhi hasilnya pada pasien kalian itu? Nah, itu juga perlu dibahas. Ya. Konteks setting yang relevan, visibilitasnya bagaimana, implementasinya apakah cocok apa enggak? Visible enggak? Obatnya ada enggak? Harganya mahal apa enggak? Oke? Ya, ini yang perlu kalian baca. Jadi, ketika kalian baca paper, validity-nya bermasalah, stop. Ya, buang papernya. Ya, kalau udah nggak valid, nggak usah baca hasil. Ya, yang pertama kita lihat itu adalah validity-nya. Kalau nggak valid, buang. Ya, dari mana kita tahu validity-nya? Biasanya kita nilai dari checklist. Ya, kalian boleh melihat checklist-nya itu berdasarkan ada checklist-checklist dari CASP, ya, atau dari CEBM, kan boleh cari namanya. Searching dari Google, CEBM, Center of Evidence-Based Medicine dari Oxford, ya, atau CASP, Critical Appraisal Sheet, ya, itu boleh kalian gunakan. Tapi dasar dari validity ini biasanya nggak jauh-jauh dari empat hal ini, dok. Randomization, blindingnya bagaimana, follow up-nya bagaimana, comparability-nya bagaimana. Ya, randomisasi gimana? Apakah dilakukan randomisasi apa tidak? Ya, apakah dilakukan consult allocation apa enggak? Artinya pasien yang masuk A dan B itu memang di random. Ya, ini masuk A, masuk B, masuk A, masuk B. Ya, blinding, apakah dilakukan blinding apa tidak? Ya, apakah penelitinya tahu, pasiennya tahu, asesornya tahu, apakah pasien follow up-nya bagus, apakah banyak yang hilang-hilang? Ya, dan apakah pasien yang dimasukin grup A dan grup B itu comparable nggak? Maksudnya apa dok comparable? Comparable itu artinya kalian ngebandingin dua kelompok. Sebenarnya mereka itu memiliki karakteristik yang sama apa enggak? Satu, oh diabetes di kelompok A ini banyak banget. Ya, 90% itu diabetes. Yang B, ya, itu berapa? Cuma 60%. Apakah itu seimbang? Nah, itu adalah salah satu yang harus kalian bahas. Ya, jadi kalau kalian baca paper, oh bukan cuma kalian baca hasilnya doang, ntar. Oh hasilnya begini dok. Jadi intinya bermakna. Ya, kita juga tahu, baca dari abstrak juga bisa. Nah, appraisal itu kalian tuh menilai papernya itu. Nah, dan yang paling bermakna ketika kalian mempresentasikan paper itu adalah ketika kalian bisa mengutarakan menurut kalian ini suatu kondisi validity-nya itu apakah bisa mempengaruhi hasilnya apa enggak. Contoh, misalkan, oh pasien-pasien tadi yang saya bilang, kelompok A ini lebih banyak dok kasus diabetes dibanding kelompok B. Ya wajar saja kalau misalkan kejadian kematian itu lebih tinggi katakanlah di kelompok A dibanding kelompok B. Bukan gara-gara obat yang diberikan, tapi gara-gara memang risk factor-nya udah tinggi dari awal. Nah, kadang-kadang itu tidak disebutkan di paper, tapi kalau kalian ketemu dan hal tersebut, dan kalian melakukan sebuah kritik di situ, dan kalian presentasikan di jurnal reading, nilai kalian pasti tinggi. Ya, kalian bisa bilang, peneliti dalam suatu paper ini tidak menyebutkan sama sekali mengenai kelemahan, katakanlah kelompok A ini kasus diabetesnya lebih tinggi daripada kelompok B. Ya, tapi saya menilai, saya melihat itu situ ada masalah seperti itu, dok. Dan kalau kita hubungkan dengan real outcome-nya, ini adalah cacat. Ya, sehingga saya rasa sebenarnya terkait dengan paper ini, walaupun hasilnya signifikan, tapi kalau dilihat dari baseline karakteristik yang tidak seimbang, itu menjadi suatu kecacatan yang bisa mempengaruhi hasil tersebut. Nah, itu kalau kalian bisa ketemu hal seperti itu, ya, penguji kalian atau dosen kalian pasti amazed. Oke? Apply, menerapkan bukti praktek nyata. Bagaimana risiko sama manfaatnya? Nah, nanti kita akan nilai itu dari NNT dan NNH. Ya, number needed to treat, number needed to harm. Bagaimana cara ngitungnya? Ntar kita bahas. Ya. Visible nggak? Preferensi pasien gimana? Oh, pasiennya nggak mau disuntik, dok. Maunya oral doang. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Ya, kalau kebetulan orang-orang di sini pada takut disuntikin. Oke, nanti itu juga perlu dipertimbangkan juga. Nah, kalau ditanya, dok, kira-kira yang
penting itu menggunakan apa sih ya pemeriksaannya? Ya, signifikasi statistik itu kan sebenarnya kan kita pakainya p-value kan. Oh, P-nya di bawah 0,05. Udah happy, selesai kan? Tapi kenyataannya adalah apakah p-value itu benar-benar bermakna? Kalau misalkan saya bilang, saya pernah baca paper, ada namanya low sodium, ya itu bermakna loh mengurangi tekanan darah. Ya, p-value-nya di bawah 0,05. Judulnya menarik dong. Tapi turunnya berapa? Ya, turunnya paling cuma 2 mm Hg sampai 5 mm Hg. Ngaruh nggak? Ya nggak ngaruh. Ya, pasien tesis 180 mau turun jadi 170 juga, 175 juga saya nggak peduli amat. Ya, cuma 5 poin, cuma 2 poin, apakah bermakna? Nggak ngaruh. Ya, jadi itulah masalah dari p-value. P-value bisa bilang bahwa ini bermakna secara statistik, tapi clinically itu nggak ada maknanya sama sekali. Ya, makanya secara klinis itu penting dok kita menilai berdasarkan namanya NNT. Ini dapat ukuran manfaat yang jelas. Apa itu NNT? Ya, nanti kita akan bahas dong, apa itu NNT. Tapi intinya adalah kalian catat dulu dong, NNT 2 sampai 5 itu sangat efektif, 5 sampai 10 cukup efektif, ya di atas 10 efektivitas minimal. Tapi ini bukan patokan murni ya. Kadang-kadang ada beberapa aja obat kadang-kadang sangat murah pun harganya murah. NNT-nya kecil ya nggak masalah. NNT-nya sorry, NNT-nya terlalu besar juga nggak terlalu masalah. Mau murah ya tidak merugikan pasien banyak dikasih syukur nggak dikasih juga ya mungkin nggak apa-apa harganya murah nah itu nggak masalah jadi ini bukan patokan umum ya ini bukan patokan umum ini sorry ini hanya patokan umum ya bukan patokan yang nanti berlaku untuk semuanya ya ini general tapi kalau spesifik kadang-kadang in some cases kita nggak bisa pakai ini yang perlu perlu saya tekanin dulu jangan terpaku sama NNT seperti ini doang oke. Nah, apa aja yang perlu kita perhatikan dan apa aja resiko yang bisa mungkin muncul? Pitfalls apa aja? Ini ya, yang kita sering kerjakan kan ini. Kalau kita baca paper, yang kebaca cuma abstraknya, sudah disitasi, udah based on abstract. Ditanya sama dosen isinya apa? Nggak tahu dong. Ya, saya baca abstraknya doang atau ngarang terjadinya. Ya. Yang kedua, mengabaikan conflict of interest. Ya, conflict of interest itu di bagian paling bawah dong. Ya, bagian paling bawah, paling ujung. Nah, kalau kalau kita nggak hati-hati, kita lupa nih baca konflik of interest. Padahal ada potensi bias yang bisa mungkin muncul. Misalkan mereka didanai oleh pabrik mana, ya mereka didanai oleh mereka jadi konsultan apa, memang meneliti mengenai alat yang disponsori mereka. Nah itu, ya. Jadi itu kalian juga harus mikir, jangan-jangan ada suatu suatu potensial konflik gak yang masih mungkin muncul menggambarkan hasil yang positif banget dari paper tersebut sebenarnya gara-gara dia didanai. Ya, kita nggak usah munafik lah untuk hal itu. Ya, kita harus harus ngerti juga itu nggak ditemputi di dunia. Oke, generalisasi berlebihan. Ya, kadang-kadang tadi bilang juga nggak bisa kita menggunakan suatu hasil paper untuk semua pasien. Yang saya bilang, mereka mungkin cocok untuk pasien-pasien di Eropa, tapi di Asia belum tentu cocok. Ya, kadang-kadang saya pernah ketemu paper-paper yang ini kok nggak ada. Saya pernah baca paper yang sebenarnya di Europe misalkan atau di eh, USA kita menggunakan prasugrel dosisnya sekitar 60 miligram segala ya tapi di Jepang dok mereka melakukan penelitian sendiri mereka dosisnya jauh dikurangin dok sepertiganya jadi misalkan di luar negeri pakai 60 ya di dia pakai 20. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa dosis tinggi itu ini malah resiko perdarahan. Gimana di kita? Ya kita telan-telan aja. Ya dosis luar negeri dari USA kita pakai 60-60. Ya, padahal apakah itu cocok buat kita? Ya belum tentu. Ya, jadi kita juga harus hati-hati baca paper, jangan telan mentah-mentah, jangan telan bulat-bulat. Ya, saya sendiri pribadi kalau nggak kuat evidence-nya buat di Indonesia, hati-hati bleeding malah malah bahaya. Oke. Sama yang terakhir adalah CI dok. Apa itu interval kepercayaan? Ya, kita suka mengabaikan interval kepercayaan. Nah, nanti kita bahas juga mengenai interval kepercayaan. Ya, jadi apa sih yang perlu dikerjakan? Ya, tentu jurnal club rutin. Ya, kalau dokter punya punya suatu kelompok jurnal club, ya coba buat itu.
bersama teman-teman. Dulu waktu pas saya zaman masih koas, ya, masih di S1, habit ini kebentuk karena memang saya join dengan organisasi waktu pas saya di FKUI itu namanya LPP, ya Lembaga Pengkajian Penelitian. Nah, mereka karena saya join di sana, saya punya kecenderungan untuk belajar lebih, terutama dari senior-senior saya, dan akhirnya saya juga mulai terbiasa lah intinya. Bukan yang ahli jelas tentu, saya nggak bilang saya ahli, tapi saya lebih terbiasa untuk membaca jurnal. Ya. Yang kedua, gunakan checklist. Tadi yang saya bilang, silakan kalian cari di internet CASP, ya CASP atau CEBM untuk membantu kalian. Oke? Dan dokumentasi. Apa yang kalian perlu, apa yang kalian rasa penting, apa yang kalian rasa ini belum ngerti, nanti kalian catat. Silakan nanti tanya. Ya, misalkan ke guru kalian atau ke saya juga boleh, nanti boleh. Oke? Nah, tadi saya sudah janjiin ya, bahas mengenai Pico, bahas mengenai Rambo. So, dalam apa namanya membaca jurnal, kadang-kadang kita ngerasa kok kita baca jurnal tuh lama banget ya. Ya. Kadang-kadang kalau 2 jam itu baru bisa kebaca satu jurnal karena saya nggak ngerti-ngerti misalkan. Ya. Nah, sekarang mungkin kalau kalian udah bisa memfilter dengan cepat, ya, terutama apakah paper ini relevan nggak dengan punya kalian, kalian bisa lebih cepat lagi bisa baca mungkin 30 menit bisa langsung 5 jurnal. Nah, bagaimana cara memfilter secara sistematis? Yang paling pertama yang saya bilang tadi, Pico. Pico ini membuat pikiran kalian lebih terarah. Maksudnya gimana? Kalau kalian meneliti mengenai masalah tentang misalkan dengue, ya, misalkan pemberian obat oles, ya, yang sifatnya cair, yang sifatnya itu krim, dibandingkan dengan yang sifatnya itu eh, tetesan tetesan cair yang bening biasa. Lebih efektif mana nih di kulit? Ya, dan bagaimana efeknya itu jangka panjang lebih bagusnya mana? Misalkan seperti itu, ya. Nah, otomatis kalian juga akan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan ke arah sana. Jadi kalau kalian ketemu paper-paper yang sebenarnya nggak ada hubungannya, ya nggak perlu kalian bahas-bahas ke arah sana. Ya, jadi kalian harus tahu patientnya seperti apa, interventionnya seperti apa, comparisonnya apa, outcome-nya apa. Oke, so misalkan saya tanya, pasien dengan kondisi depresi itu bertanya kepada Anda, apakah pemberian obat-obatan seperti, apakah tata laksana menggunakan CBT atau cognitive based therapy itu bisa jadi pilihan nggak dibanding kalau saya minum obat-obatan untuk depresi? Ya, karena pasiennya takut nih mengenai side effect-nya. Pikonya apa? Boleh open mic, boleh tulis. Apa pikonya? Pasien dengan depresi takut minum obat untuk depresinya. Dia nanya, kalau saya pakai CBT aja boleh nggak dok? Nah, kalau kalian ketemu seperti itu, pikonya apa? Patient, intervention, comparison, apa nih? P, depression. I, CBT, obat antidepresan oral. Keluhan membaik. Good. Ya. Jadi ini ada variasi di sini ya. Ada depresi sebagai P. Jadi patient with depression, ya pasien dengan depresi. I-nya adalah CBT misalkan. C-nya adalah obat-obatan untuk pasien-pasien dengan depresi. O bisa macam-macam. Ya, nanti kalian bisa bisa sesuaikan. Apakah quality of life? Ya, apakah depresi membaik apa tidak? Apakah efek samping? Ya, can be anything. Jadi kalian boleh boleh pilih salah satu dari berbagai macam hal tersebut. Oke? Tapi paling enggak dengan adanya framework seperti itu, kalian pikiran itu nggak bercabang-cabang kemana-mana. Ya, jadi kalau kalian baca paper, jurnal, lihat lagi pikonya. Sesuai nggak dengan piko saya? Kalau sesuai lanjut, kalau nggak sesuai udah buang. Ya, jadi piko itu adalah sebagai framework kerja kalian. Plus kalau misalkan saya lagi misalkan mau meneliti sesuatu dan saya bicara dengan pembimbing saya, ditanya pertama kali adalah piko.
Ya kan dia pengen tahu framework kepala saya itu seperti apa. Dari Pico-nya udah cukup. Saya nggak perlu cerita panjang lebar, tinggal Pico-nya cukup. Udah. Pico nggak ada, Pico nggak tahu, Pico nggak bisa dibuatin. Udah pasti saya nggak ngerti apa yang mau diikuti. Ya, makanya Pico itu nomor satu. Nih, contoh kasusnya lagi. Jurnal tentang efikasi obat antiplatelet baru pada pasien lansia pospisia dengan riwayat stroke. Ya, pasien lansia di atas 65 tahun, pospisia riwayat stroke, obat antiplatelet A, ya dibandingkan dengan obat standar, misalkan aspirin plus clopidogrel. Bagaimana hasilnya, outcome yang kejadian bleeding mayor, stroke, recurrent, ya ini akan bisa kita simpan. Nah, Pico ini dok, sebenarnya nantinya itu bisa kita gunakan juga untuk apa? Untuk melakukan pencarian dok. Ya, untuk melakukan pencarian. Jadi kalau kalian menggunakan nanti, misalkan menggunakan si PubMed, ya, kalian akan bisa menggunakan kata-kata tersebut. Ya, contohnya di sini. Kalian mau ke PubMed, nah, tinggal tulis, ya, elderly, N, ya, antiplatelet, N, misalkan aspirin, N, clopidogrel, N, bleeding. Udah, dari situ ntar kalian cari. Ya, kalau ini kan belum antiplatelet mana ada ya. Jadi kalau kita cari misalkan GP2B3A, nah, nanti bisa bisa dapetin lagi yang lainnya seperti apa. Oke? Ya, jadi itu adalah Pico itu adalah satu framework berpikir kalian. Kedua itu adalah sebagai alat bantu kalian untuk nanti melakukan pencarian data. Ya, pencarian data di semacam kayak PubMed, di ScienceDirect, Springerlink, ya, atau Embase, ya, can be anything. Kalau cocok lansia 65 sampai 80 tahun, post PCA, perusahaan lanjut baca. Tiba-tiba ada jurnal 2 dewasa muda 30-45 tahun, nggak ada komorbid, buang jurnal ya, nggak usah, stop di abstrak aja, nggak usah baca-baca yang lainnya lagi. Buang waktu, ya. Nah, setelah katakanlah pikonya udah cocok, baru kalian pakai namanya Rambo. Ya, Rambo itu mirip kayak validity dok sebenarnya dok. Ya, jadi kalian kalian sebelum nanti katakanlah mau melakukan critical appraisal yang detail, validity-nya kalian boleh pakai sedikit kayak Rambo ini. Kalian baca bahkan dari metode itu sendiri juga udah kebayang sebenarnya. Dari abstrak udah kebayang. Apa yang mau dinilai? Rekrutmen, ya dari mana pasien berasal, mewakili pasien Anda apa enggak, maintenance, allocation, apakah pembagian grupnya adil dan acak, randomization enggak? Maintenance, apa yang terjadi selama studi berlangsung, dan measurement, apakah outcome-nya diukur secara objektif dan valid. Contohnya rekrutmen, ya cek ada nggak kriteria eksklusi terlalu banyak dan ketat. Kalau terlalu banyak dan terlalu ketat, nggak boleh ada diabetes, nggak boleh ada hipertensi, nggak boleh ada pasien-pasiennya itu mengalami kondisi apa namanya anemi, nggak boleh pasiennya CKD. Kalau semuanya nggak boleh, mereka dapat pasien yang benar-benar ideal namanya. Apakah itu menggambarkan pasien sehari-hari kalian di klinik? Ya kagak. Pasien kalian kan bervariasi. Ada yang dengan DM, ada yang CKD, DM CKD, DM hipertensi, hipertensi CKD. Ya. Kalau kebanyakan direstriksi, nggak heran kalau misalkan hasil papernya bagus. Tapi apakah applicable buat pasien kalian? Belum tentu. Ya. Yang kedua, hanya dari satu pusat kesehatan yang elit. Jadi cuma satu center. Nah, ini kadang-kadang, walaupun bukan sebagai aturan bahwa kalian nggak perlu baca lagi lebih lanjut atau kalian anggap ini ampas, ya. Tapi namanya kalau cuma satu center, berarti variabilitasnya sangat dikit. Ya, karena tata caranya mereka tidak bisa disamakan dengan tata cara rumah sakit lain. Banyak faktor yang mungkin tidak dijelaskan di paper tersebut yang sebenarnya sangat berhubungan dengan tata cara di rumah sakit tersebut. Ya, itu perlu kalian nilai juga. Jadi kalau kalian bahas pada saat lagi journal reading, ini boleh kalian bahas. Ya, kebetulan hasilnya bagus dok. Cuman masalahnya adalah paper ini hanya menggunakan satu center. Saya sudah cek satu senternya. Kalian boleh cek ntar dok. Saya sudah cek satu senternya tersebut. Ini adalah rumah sakit yang terdapat di Filipina misalkan. Ya, dan saya lihat ini karakteristik rumah sakitnya dok. Dokter bisa lihat rumah sakitnya bednya berapa, tindakannya seperti apa. Ya, yang melakukan tindakan itu siapa aja di situ. Ya, kira-kira yang senior seperti ini. Kalau perlu, dokter boleh
tekanin lagi. Kebetulan saya lihat kalau orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini, orang yang melakukan tindakan itu cenderung memang melakukan tekniknya itu agak unik dok. Ya, tekniknya agak unik menggunakan nenek A. Memang berbeda dengan rumah sakit lain. Mungkin itu juga bisa menjelaskan kenapa mereka berhasil cukup banyak. Ngerti nggak maksud saya? Artinya, kalian baca paper, ya itu kan sebagai detektif. Jangan langsung langsung percaya, oh ini bagus. Jangan-jangan bagusnya itu gara-gara memang tekniknya mereka lebih bagus daripada yang lain di luar dari apa yang mereka ceritakan di paper. Ya. Nah, kalau kalian bisa mempresentasikan seperti itu, kalian bisa mengumumkakan banyak banyak hal, bahkan kalian rajin buat nyari keluar tentang data-data tentang misalkan sesuatu hal yang tidak disebutkan di paper tersebut, that's a plus for you. Ya, balik lagi saya bilang, kalau kalian mau ngejar nilai plus, kalian perlu effort. Oke, ya, cari bahkan di luar dari apa yang paper kalian tuh bahas. Ya, kalau kalian bisa mendapatkan sesuatu yang menarik, kemukakan. Oke? Pasien dengan komorbid dikecualikan semua, hanya pasien yang patuh dan kooperatif. Ya, ini adalah berbagai macam hal juga yang ya perlu kita apa namanya hati-hati ya. Implikasi ini tadi, jika pasien terlalu selektif, hasil hanya berlaku untuk pasien ideal di jurnal. Yang saya bilang tadi, tidak untuk pasien kalian yang datang ke klinik kalian. Next, allocation. Ya, jadi prinsip yang saya bilang tadi harus dilakukan randomization dan ideally dilakukan concealment. Jadi jangan sampai randomization-nya itu ya kamu A, kamu B, kamu A, kamu B. Ya, terus mereka tahu. Mereka nggak boleh tahu, tutup mata dong. Ya, gimana cara supaya tutup mata? Kadang-kadang kita menggunakan program. Ya, kita menggunakan program software tertentu atau menggunakan web-based program supaya bisa melakukan randomisasi yang baik. Ya, kadang-kadang ntar disebutkan kok di papernya. Nanti saya akan kasih contoh paper yang seperti apa. Ya. Maintenance, bagaimana kalau antara grup A dan grup B, jangan-jangan ada kointervensi nggak? Ya, satu si grup A ini mentang-mentang dia di terapi baru dapatnya macam-macam. Ya, ada vitamin lah, dikasih makan lah, ya, dapat supply khusus lah, kemudahan periksa dan lain-lain segala. It's not fair. Ya, jadi itu harus dipastikan juga, kalian harus baca juga apakah fairness-nya itu tergambar dengan jelas di papernya. Ya walaupun perkara dia jujur apa nggak jujur ya kita nggak tahu. Yang kita bisa percaya adalah paper yang ditulis yaitu harapannya adalah jujur. Ya, kenyataannya apakah kita harus bisa percaya semua paper itu jujur? Enggak. Ya, tapi ya kita percaya dengan apa yang ditulis, intinya itu aja. Ya, kalau kalian disuruh bahas paper yang ditulis ya udah bahas itu. Oke. Follow up rate, bagaimana? Ada yang lolos apa enggak? Ya, nanti kita bahas mengenai ITT itu apa, intention to treat, ya, dan mengenai per protocol analysis. Apa itu keduanya? Nanti saya akan kasih contoh. Protocol adherence, ya, tadi yang saya bilang ITT, lalu per protocol analysis. Nah, measurement, objektivitas, pengukuran. Ada dua aspek kritis, dok. Satu, blinding yang saya bilang tadi. Yang kedua adalah jenis outcome-nya. Apakah di objektif atau subjektif? Kalau subjektif, hati-hati. Ya, dia merasa lebih baik. It's a very vague result. Ya, jadi kalau kalian mendapatkan atau membaca hasil sangat membaik, ya kondisinya membaik, it doesn't support anything. Kecuali dia bisa membuatnya itu, outcome-nya itu menjadi yang lebih validated. Ya, artinya ada validasi independen untuk outcome yang subjektif. Ada suatu kadang-kadang kalkulasi nilai menjadikan dia lebih lebih objektif. Ya, membaik sangat membaik bisa bisa macam-macam. Mending dikasih angka 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tetap aja tapi subjektif itu jelas lebih lemah. Kalau bisa objektif akan lebih bagus. Ya, single blind pasien nggak tahu, double blind pasien dokter nggak tahu, triple blind termasuk analisis data tidak tahu. Sebenarnya ada beberapa yang mengkategorikan quadruple blind. Jadi triple blind itu bukan analis yang nggak tahu, tapi supervisor yang nggak tahu. Jadi biasanya kalau ada peneliti kadang-kadang ada supervisornya nggak tahu, pemberi obat di belakangan nggak tahu, pasien nggak tahu. Yang tahu cuman analis. Itu triple blind. Kalau kita masuk quadruple blind, itu tadi. Dari si pasien, pemberi obat, supervisor, analis nggak tahu semua. Ya, jadi banyak banyak variasi. Ada yang mau pakai triple blind, boleh. Quadruple blind juga silakan. Ya, tapi most of them ya menggunakan double blind jelas. Double blind ini udah susah, apalagi mau triple atau quadruple blind.
Oke. Nah, jadi balik lagi ya, kalau kalian baca paper, supaya menghemat waktu kalian dengan cepat, ya, jangan lupa kalian lakukan Pico dulu, lalu kalian Rambo, ya cocok apa nggak cocok, dan terakhir adalah kalian harus latihan. Nah, kita sebenarnya memiliki 4 jenis dok. Ya, ada terapeutik, ada apa namanya, diagnostik, prognostik, etiologik. We don't have that much time. Ya, biasanya saya akan membahas itu kalau misalkan di kelasnya iPad sendiri. Ya, which is saya butuh waktu sekitar kita kira 2,5 jam sampai 3 jam sendiri. Ya, tapi saya akan fokus dulu kasih yang si terapeutik dulu ya, karena dia yang mungkin lebih gampang buat ditangkap. So, first thing first, ya, dalam membahas ada namanya therapeutic study, ada namanya pragmatic trials sama explanatory trials. Ya, pragmatic trials hanya menentukan hubungan sebab akibat. Apakah obat A mengakibatkan hasil B? Obat A menghasilkan hasil yang baik atau tidak? Obat B menghasilkan hasil yang baik atau tidak? Oke, itu hanya melihat ada hubungannya atau ada efeknya apa tidak. Determine. Tapi explanatory trials itu berusaha menjelaskan ada hubungan sebab akibat yang kuat apa tidak. Nah, otomatis, kalau kita membuat suatu exploratory trials, kita membuatnya itu benar-benar fokus dong. Ya, fokus yang kayak gimana? Pasiennya bisa jadi benar-benar itu tidak boleh memiliki masalah macam-macam. Kalau kita mau meneliti apakah pasien itu diberikan obat membaik secara, misalkan pasien dengan diabetes, diberikan obat, kondisi gula darahnya membaik. Kalau kita pengen bener-bener fokus ke masalah gula darah doang, kita harus merekrut bener-bener pasien-pasien yang tidak boleh ada hipertensi, tidak boleh ada CKD, tidak boleh ada apapun, dok. Jadi bener-bener laboratory minded, ya. Jadi bener-bener kita menilai pharmacologicalnya, pharmacodynamicnya, ya. Jadi itu bener-bener fokus pasiennya ideal. Bahkan kadang-kadang kita melakukan studinya itu ya di hewan uji coba. Tapi kan pada saatnya kita harus lakukan pada manusia. Ini adalah explanatory trials. Kita menggunakan apa? Per protocol analysis. Tapi kalau kita mau lebih bersifat clinical, ya, otomatis kita harus menggunakan ITT, Intention to Treat Analysis. Ya, pragmatic trials bersifat lebih clinical. Saya kasih contoh perbandingannya. Jadi ada sekelompok pasien dengan cerebrovascular disease dilakukan randomization, dipilih jadi kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu mendapatkan tindakan operasi dan mendapatkan obat antiplatelet, ya, acetyl salicylic acid, ya, itu si aspirin. Atau dia cukup diberikan aspirin doang, ini kelompok B. Oke. Kelompok A 100, kelompok B 100. Nah, ada perjalanannya surgery itu dilakukan itu secara protokoler dilakukan 1 bulan setelah diberikan antiplatelet. Itu udah dituliskan dari awal. Ya. Nah, ada pasien, ada beberapa yang sebelum dilakukan surgery udah mengalami stroke, udah mengalami outcome. Dan 10 stroke, 10 lagi sisanya itu setelah mengalami surgery. Oke. Nah, follow up-nya setahun. Pada antiplatelet atau kelompok B, ya antiplatelet doang, stroke terjadi, stroke terjadi. Oke. Kalau kita menggunakan per protocol analysis, kita akan menggunakan yang 10/90. Loh, kenapa dok? Karena kita menganggap ini tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena harusnya kita menelitinya kan antiplatelet dan surgery. Ini kan belum di surgery, nggak masuk dong. Ya, kita ulang, kita buang 10, kita anggap drop out karena dia muncul sebelum tindakan. Ya, jadi kita hanya dapat 10 outcome per 90. Oke. Kalau dia intention to treat analysis, bodo amat masukin semua. Ya. Loh, dok kan belum operasi, dok. Siapa suruh kamu bilangnya 1 bulan setelah operasi, 1 bulan setelah antiplatelet? Jadi kita sekalian mengevaluasi keputusan bahwa surgery dilakukan 1 bulan, dok. Bukan hanya kita meneliti bahwa surgery apakah berguna apa enggak. Ya, kalau berguna kenapa, itu kan berusaha dicari tahu. Tapi keputusan bahwa surgery dilakukan setelah 1 bulan diberikan dari platelet, itu kita nilai di intention to treat analysis. Makanya saya bilang, kalau kita dalam konteks klinis sehari-hari, timing kan penting ya.
Ya, makanya kenapa kita akan masukin juga semuanya, regardless of when or apakah dia udah mendapatkan terapi apa enggak. Kalau kita menilai bahwa 1 bulan kemudian baru surgery, kita nilai seperti ini, ya, berarti kita bisa bilang bahwa oh surgery setelah 1 bulan nggak ada bedanya tuh dibandingkan dengan kalau kita kasih obat doang. Akan salah kalau kita mikirnya langsung, oh sebenarnya surgery-nya itu berarti bagus. Ya, surgery-nya bagus dong dok. Itu kenapa? Karena risk reduction 0,45, resikonya menurun 0,45. Betul, kalau kita menjelaskan hubungan sebab akibat. Operasinya mungkin memperbaiki kondisi pasien sehingga stroke-nya berkurang. Tapi keputusan bahwa 1 bulan kemudian itu dilakukan surgery ternyata memberikan hasil yang sama aja, nggak bagus. Nah, kalau kalian bisa menjabarkan penjabaran seperti ini dalam suatu paper, sangat luar biasa, dok. Ya, paper kalian akan sangat bernilai. Bisa memberikan suatu informasi dari suatu temuan itu sangat-sangat berharga. Makanya apakah apakah analisisnya menggunakan ITT atau per protokol, dok? Dulu saya diajarin paling bagus ITT, pokoknya ITT. Sekarang saya enggak. Ya, sekarang saya mikir semuanya dipakai. Karena setiap setiap dari analisis bisa memberikan jawaban yang lebih spesifik, dok. Tadi seperti saya bilang tadi, dari dua hasil ini bisa menjawab pertanyaan, bisa menjawab suatu logika yang cukup detail dan cukup kritikal. Ya. Bukti bahwa surgery itu mengurangi resiko stroke, betul, dari per protocol analysis. Tapi kalau kita buat ternyata 1 bulan kemudian, ternyata menjadi salah. Artinya, dari hasil seperti ini, kita bisa menyarankan penelitian selanjutnya mungkin harus dikurangi. Misalkan hanya 5 hari setelah antiplatelet. Atau langsung hari H itu langsung dikerjakan. Oke. Ya, jadi kadang-kadang tidak semua penulis itu membahas hal ini. Kalau kalian ternyata melihat suatu paper hanya dibahas ITT doang dan kalian memiliki data-datanya untuk memungkinkan dibahas per protokol, ya kenapa tidak? Ya. Mereka sih kebanyakan sih bahas semuanya. Mereka udah hitung semuanya. Ya, tapi kalau ternyata mereka tidak ngitung dan kalian udah ngitung, nilai plus buat kalian. Ya, bahwa kalian tuh jeli melihat, oh ini harusnya bisa dihitung dengan per protokol misalkan. Dibandingkan gimana nih hasilnya? Efek perbandingan tuh efeknya hasilnya apa? Oke. So, critical thinking. So, RCT tadi yang sudah jelasin, ya jangan lupa ini ada yang saya bilang ada empat tipe dari blinding. Nah, sekarang kita bahas mengenai apa itu CER, apa itu EER, ya apa itu RRR, apa itu ARR, dan nanti apa itu NNT. Kan ntar akan perlu perhitungan seperti ini untuk menentukan NNT pada akhirnya. Sedikit dok, ya, saya jelasin. Control event rate itu adalah C per C plus D. C itu adalah pasien-pasien yang diberikan placebo tapi mengalami penyakit. Contohnya masih misal mengalami stroke. Ya. Outcome absen berarti dia bagus dok, tidak mengalami stroke. Oke. D itu adalah orang yang diberikan placebo dan tidak mengalami penyakit. Jadi control event rate adalah orang yang diberikan placebo, ya C per C plus D. Yang muncul penyakit dibagi yang muncul penyakit dan tidak muncul penyakit, digabung semua jadi satu. Sedangkan experimental event rate adalah A per A plus B. Pertanyaan saya sekarang, pengen tahu kalian mudeng nggak? Kalau misalkan pasien, kalau misalkan obatnya dikatakan itu bagus dok. Oh, obatnya bagus dok, keren dok. Berarti CER-nya apakah lebih kecil atau lebih tinggi daripada EER? Hmm? CER-nya apakah lebih kecil, lebih tinggi daripada EER? CER-nya lebih tinggi, itu. Ya, berarti yang diberikan placebo itu akan mengakibatkan kejadian stroke lebih banyak dibandingkan orang-orang yang diberikan obat. Oke, CER lebih tinggi daripada EER. Itu bagus artinya. Ya, kalau misalkan ternyata EER-nya lebih tinggi daripada CER, artinya apa?
Kalau EER lebih tinggi dari CER. Apa artinya? Artinya? Artinya obatnya harmful, berbahaya. Kenapa? Karena obatnya itu bukannya malah bikin sembuh, malah bikin orang banyak yang mengalami stroke, misalkan. Oke? Nah, sekarang kita akan simulasi, dok. Ya, ini supaya kalian lebih kebayang lagi tujuannya seperti apa. Oke, so we have these two scenario. Ya, ada obat namanya drug 284 dibandingkan dengan placebo untuk pasien dengan sepsis, mortality. Ada satu lagi obat namanya Panaceanex, ya, dibandingkan dengan placebo untuk prostate cancer mortality. 284 orang yang mengalami kematian 800 dari 2000 orang. Obat indikasi placebo mengalami kematian 1200 dari 2000 orang. Ya, berarti RRR-nya adalah 60 kurang 40, CR kurang IR dibagi CR. Dapatlah relative risk reduction adalah 33%. Pengurangan resikonya adalah 33% dengan menggunakan obat 284. Kenapa? Karena ini kejadian lebih dikit kan? Ya, artinya lebih dikit kalau kita kasih daripada dikasih placebo. Nah, ada obat yang kedua namanya Panaceanex, ya, dibandingkan dengan placebo untuk pasien dengan prostate cancer mortality. Obat Panaceanex ini bikin orang meninggal itu, bukan bikin orang meninggal. Orang yang meninggal setelah minum Panaceanex adalah 4 dari 2000 orang. Pasien yang dikasih placebo meninggal 6 dari 2000 orang. RRR-nya 0,3 dikurang 0,2, CR kurang ER dibagi CR. Dapatlah RRR-nya 33%. Pertanyaan saya adalah, kalau kalian sebagai dokter berhadapan dengan dua pasien, ya, satu pasien yang mengalami sepsis, satu lagi pasien dengan prostat cancer, harga obatnya sama, dok. Satu butir 5 juta. Perlu minum berapa hari? 30 hari. Ya, satu hari berapa kali, dok? Dua kali. Ya, jadi satu hari 10 juta. Oke, 30 hari ya, berarti 300 juta. Nah, tinggal kalian sebagai dokter, apakah kalian akan memberikan obat ini untuk pasien yang eh artinya gini, apakah walaupun obat ini mahal, kalian apakah sama relanya meresepkan obat tersebut buat pasien A dan pasien B? Apakah kalian nilai fair nggak untuk harga obat yang sama mahalnya dengan hasilnya seperti ini? Is it fair dengan harga 5 juta masing-masing? Yes or no? Tidak, tidak. Why? Why not fair? Angkanya sama dong. A simple 33%. Why? Why do you think it's not uh, apa namanya? Not fair to charge 5 million for to each of the two patients. Obatnya efektif tuh, nurunin 33% dong. Ya, relative risk reduction 33%. Tidak sampai 50%. Susah dong. Kita bicara orang mati. Si A dan IR tinggi yang sepsis. Hmm, maksudnya? Maksudnya tinggi yang sepsis? Jadi kalau kalian mau bilang kepada pasiennya gimana nih? Bu, saya punya obat. Ya, ini harganya 5 juta, Bu. Tapi saya rasa ini kayaknya menurut saya kurang bagus lah. Kalau Ibu mungkin udah pernah dengar obatnya, ya, saya pribadi tidak menyarankan. Kenapa? Jelasin. Gimana? Ya, satu paling simpel aja, Dok. Mungkin kita nggak usah jauh-jauh mengenai CR atau IR, Dok. Pertanyaannya berapa banyak yang mati yang diselamatkan sama obat tersebut? Ya, obat tersebut menyelamatkan berapa orang? Itu adalah parameter paling simpel. Drug 284 nyelamatin berapa orang, dok?
5 menit lagi. Oke, 400. Kalau misal 400 orang diselamatin. Panasnya Ernest berapa orang diselamatin? 2 orang, Dok. Ya. Jadi ini nyelamatin 400 orang, ini 2 orang selamat. Ya, kalau kita hitung berapa sih orang-orang yang perlu diobatin supaya dia selamat? Ini NNT, Dok. Jadi kalau misalkan NNT-nya kan 1/ARR. ARR itu CER kurang IR. Ya, kalau NNT adalah 1/ARR. Jadi NNT-nya adalah 5. Artinya apa NNT 5? Untuk menyelamatkan satu orang, Anda harus memberikan obat pada 5 orang. Berarti 4 orangnya nggak selamat. Tapi at least kalian dapat satu yang selamat. Oke? Satu NNT-nya 5, Dok. Satu NNT-nya 1.000. Harganya 5 juta per butir, satu hari 10 juta. Nggak worth it. Jelas kayak gini kalian ngomong. Ya, ini bisa kalian bicarakan kepada keluarga pasien. Perkara dia masih mau nyoba, terserah. Ya, tapi tugas kalian sebagai dokter adalah memberikan opsi dan memberikan pandangan. Ya, dokter masih bisa bilang bahwa 1 banding 1.000 yang selamat. Gak apa-apa dok, kita ambil resikonya. Terserah, itu keluarga pasien nentuin. Tapi kita keluarin angka. Oke, ya, bukan zamannya lagi kita bilang, udah bu, gak usah bu, ibu mah nggak ngerti. Cannot. Oke, so sedikit ya tentang p-value. Ya, p-value nggak cukup, kita perlu CI. Ya, CI itu bisa memberikan gambaran yang lebih detail ya karena kita tidak hanya dapat positif atau negatif di bawah 0,05 berarti signifikan di atas 0,05 berarti tidak signifikan nah not like that jadi kita bisa nilai seberapa kuat kekuatannya ya CI itu prinsipnya kalau makin bagus itu makin sempit dong misalkan 1,1 sama 1,3 ya narrow cuma 0,2 doang presisi tinggi, ya datanya konklusif dan dapat dipercaya. Kalau lebar, ya melewati angka 1, ya CI jelek. Ya, dia kan 2 poin nih. Nah, ini agak jelek. Ya, ada patokan nggak dok berapa di atas berapa? Nggak ada patokan khusus. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Ya, CI itu berbeda dengan p-value. P-value CI itu lebih lebih detail nih dapatnya. Nah, sedikit ya sebelum ini sebelum saya selesai, saya mau jelasin sedikit mengenai contoh bagaimana sih contoh presentasi dengan menggunakan melakukan critical appraisal. Ya, nih, sekilas. Ya, we have so limited time. So, ini adalah contohnya, Dok. Saya punya satu paper, namanya adalah Excel Trial. Ya, jadi kalian contoh melakukan seperti ini, Excel Trial, apa itu Excel Trial? Presentasinya kalian harus bikin internal validity-nya bagaimana, ya, importance-nya bagaimana, bagaimana kalkulasi klinis suatu pas importance dan applicability. Nah, kalau kalian pakai menggunakan CEBM atau checklist CEBM, biasanya kalian lihat juga sama seperti ini. Is it valid? What are the results? Will it help my patient? Ya, nih contohnya saya akan buka nih ya. Kalau menggunakan yang C, moderator saya minta waktu bentar ya. Saya butuh butuh jelasin ini dikit. Baik, dokter. Siap, dokter. Oke. Nih. Paling enggak you already see the checklist first. Okay, this is the checklist. Ya, ini adalah CEBM checklist. You can download it in the internet. Bagaimana validity-nya, ya, lalu bagaimana importance-nya, bagaimana applicability-nya, ya. So, mana ya. So, nanti kalian akan perlu menerapkan bagaimana menjelaskan tentang apa sih penelitiannya. Ya, kita contohnya tadi pada Excel trial. Ya, sorry, tadi mana ini? Ya. Nah, valid apa enggak? Ya, bagaimana recruitment-nya, bagaimana allocation-nya, bagaimana maintenance-nya, bagaimana measurement-nya, bagaimana bottom line-nya. Jelasin populasi studinya. Ya, seperti apa? Pasien rendah menengah, sintak skor berapa, rata-rata usia berapa. Jadi, kan nggak usah presentasi tabel, Dok. Ya, kan cukup kasih rangkumannya. Tabel boleh, kalian masuk hidden hidden slide, tapi nggak usah blank-blankan masuk seperti itu. Oke, randomization-nya bagaimana? Ya, apakah randomisasi terjaga apa enggak? One to one. Kalau kalian merasa perlu ada buktinya, kalian siap-siap screenshot, taruh di hidden slide. Ya, buktinya mana? Tunjukin. Oke.
Maintenance dan measurement, protokolnya. Apakah dia pakai sesuai untuk kelompok A dan kelompok B? Ya, pakai dok GDMT dok. Ya. Blindingnya gimana? Open label, inherent limitation, karena sifat prosedural intervention. Namun bias diminimalisir dengan independent events. Jadi pasiennya itu hasilnya mati atau hidup. Apakah perlu blinding? Ya kagak perlu. Ya. Kalau pasien yang ngerasa nyeri sama pasien yang nggak ngerasa nyeri, boleh blinding. Ya, ini tentang perbedaan antara pasien mau di PCI atau pasien di CABG di operasi. Apakah bisa di blinding? Oh, jadi Bapak nanti kalau misalkan ikut penelitian ini, ya pokoknya ntar kita akan tusuk bagian tangan, Pak, lukanya bagian tangan. Ya, biasanya kalau PCI kan gitu kan, kita lukanya bagian tangan, kita tusuk masukin selang lewat situ. Tapi Pak, saya juga akan belah dada Bapak, Pak. Ya, terus Bapak tahu yang mana dikerjain? Nggak tahu, Bapak nggak tahu apa-apa. Yang penting Bapak belah dada Bapak, kita tusuk tangan Bapak, keluar-keluar Bapak punya dua, dua, dua luka. Jadi Bapak nggak tahu mana yang dikerjain. Tanyaannya apakah etis nggak itu kita nanganin manusia atau bukan? Ya, jadi nggak mungkin kita bisa melakukan suatu suatu blinding. Nah, itu ya kalian harus jelasin juga waktu pas lagi presentasi. Oke. Resultnya bagaimana? Bagaimana ARR, bagaimana hasil CI-nya, bagaimana p-value-nya. Ya, jelasin bagaimana nih hasilnya nih. Ya, PCI group berapa persen kematiannya, CABG group berapa persen, absolute difference-nya berapa. Ya, ini primary outcome-nya. Bentukan aslinya itu kayak gimana sih, Dok? Nih, saya kasih bentukan aslinya. Dari bentukan yang seperti ini, ya, bentukannya tabel-tabel banyak, kalian bisa menyederhanakannya ke yang penting-penting aja, Dok. Ya. Apakah ini perlu disertakan? Ya, kalau kalian modelnya mau seperti ini, boleh. Atau kadang-kadang saya juga menggunakan modelnya itu, presentasinya itu saya kasih tabel, saya kasih nanti kayak semacam kotak merah buat highlight. Ini loh segini hasilnya, ini loh hasilnya segini. Ya, tapi nggak cantik dong gambarnya dong. Mendingan kalau kalian mau ya gambar lebih cantik modelnya yang seperti ini aja, yang lebih simple. Ya, jadi dapat intinya apa? Ya, ischemia different revascularization berapa? Ya, NNH-nya berapa? Ini kan nggak dihitung sama papernya. Kalau kalian ngitung, kalian bisa dapat nilai lebih. Bilang, di paper tidak dihitung dok, tapi kita mendapatkan number needed to harm. Artinya apa? Nah, ya, bisa dibilang seperti itu. Artinya adalah, kalau kita lakukan PCI dok, ya, PCI sebanyak 15 orang, kita akan memberikan hasil yang lebih jelek dibandingkan dengan CABG, kalau CABG pun juga melakukan 15 orang tindakan. Oke, ya. Sekitar visi per 15 pasien, left main, alih-alih CABG akan ada satu pasien tambahan mengalami kegagalan dan membutuhkan tindakan ulang. Ya, itu yang dijelasin. Bagaimana all-cause mortality-nya? Jelasin. Ya, analisis selanjutnya. Nah, ini dok, ini penting. Jadi, biasanya, ini saya belum bicara cohort, saya belum bicara case control, saya belum bicara apa namanya, bagaimana membedakannya karena ini singkat banget. Tapi biasanya dok, kalau suatu cohort study itu bentukannya adalah suatu hazard ratio. Ya, tapi nanti akan jadi pertanyaan, kenapa papernya itu menggunakan odds ratio? Karena dia menggunakan pakainya patokannya OR, ya, bukan hazard ratio. Nah itu jelasin, mereka nggak pakai hazard ratio karena ini dok. Ya. Nah, itu menunjukkan apa? Jadi kalau kalian presentasi, kalian bisa menemukan sesuatu yang unik dan bisa dijelaskan, dan itu adalah suatu hal yang mungkin jadi pertanyaan juga buat penguji, itu akan menjadi nilai plus. Ya. Menurut kamu, kenapa dia pakai apa namanya odds ratio? Kenapa bukan hazard ratio? Nah, ini kalian harus pelajarin juga. Ya, dan jelaskan. Hasilnya seperti apa untuk cerebrovascular events? Ya. Nah, ringkasannya seperti apa? Bahkan kalian bikin NNT, NNH-nya. Bukan cuman kalian cuman screenshot tempel, kan analisis di sini. Ya, highlight analisis. Nah, yang paling penting, will it help my patient? Bagaimana, similar nggak? Visible nggak? Patient values-nya gimana? Cocok nggak? Ya, nggak cocok untuk Excel kalau anatomi sangat kompleks. ACS dengan shock cardiogenic, ya, left main ostial dengan sangat kalsifikasi. Terus gimana menurut saya? Kalau menurut saya, dok, kalau di Indonesia ini masih keunggulan PCI seperti ini, keunggulan CKBG seperti ini. Dan kalau kita melihat, boleh kalian tampilin lagi di rumah sakit kita, dok, misalkan rumah sakit RSCM, kita menilai bahwa
Kita punya kapasitas berapa bed, kita punya kapasitas berapa dokter jantung. Saya rasa dengan kita mengaplikasikan ini, kita bisa menjadi hasil lebih bagus, dok. Dan saya percaya apa namanya jam terbang kita udah cukup untuk mendapatkan hasil yang bagus seperti kayak di paper misalkan. Ya, jadi kan eh, sambungkan dengan kondisi tempat kalian kerja atau di Indonesia lah intinya. Ya, menunjukkan bahwa kalian udah matang juga dalam mengaplikasikan suatu paper. Ya, karena butuh kematangan klinis, butuh kematangan pikiran dalam ketika kalian mengaplikasikan suatu hasil paper. Tidak semua hasil paper bisa diaplikasikan. Oke? So, jangan lupa, yang penting via-nya dulu. Kalau via-nya udah nggak penting, buang. Ya, saya pernah ditegur soalnya. Saya lihat kasih validity-nya, saya bilang ini nggak, sebenarnya nggak bagus dok. Ya, begini, begini, begini. Saya masih lanjut lagi ke importance. Dia tegur saya. Kamu udah tahu validity-nya udah berantakan. Ngapain kamu baca-baca lagi importance? Stop. Udah nggak usah. Ya, berarti papernya udah tidak layak buat dibaca. Ya, sama sebenarnya. Tapi ya kalau kalian melihat bahwa paper yang nggak layak dibaca jangan buru-buru ya. Kalau kalian lagi ujian atau lagi apa, dikira sok tahu, kamu nggak menghargai macam-macam lah. Tapi kalian tahu bahwa ini nggak layak. Ya kalian harus bilang juga. Ya nanti kalian boleh bahasnya ini akhirnya nggak layak, akhirnya hasilnya pun juga betul bisa lihat hasil berantakan dan lain segala. Ya itu seperti itu. Oke. Primary outcome netral ya hasil-hasil dari udah jelasin dari masing-masing dari paper Excel tersebut. Dan ini nanti suatu gini, suatu jurnal reading dok, itu yang ideal itu bisa menghasilkan suatu pertanyaan klinis lanjutan. Ya, beberapa kali saya membuat jurnal reading itu model seperti ini. Jadi saya kasih contoh. Dikit lagi ya, mod-mod. Sebentar. TBM format tipe. Oke. Jadi ini dia. Bentar. Mana yang nggak ada? Saya nggak belum ketemu yang itu. Tapi penting adalah kalau kita bisa mengaplikasikan ini dia. Sorry. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita udah presentasi dok, ya jurnal reading seperti apa, itu kadang-kadang bahkan kita bisa memberikan suatu masukan. Jadi ada suatu original premise, ya artinya kita bisa bisa memberikan masukan. Kalau misalkan seperti ini, artinya pasien-pasien seharusnya bisa bisa mendapatkan efek yang lebih bagus. Ya, misalkan pasien-pasien tersebut butuh tindakan lebih lanjut atau tidak. Kadang-kadang saya awalnya disuruh bikin suatu jurnal reading, bisa juga berakhir dengan akhirnya membuat suatu meta-analisis gara-gara saya berusaha membaca dari paper yang lain juga. Ya, sebagai perbanding. Tapi kalau misalkan kalian kalian mau mulai awal-awal sih nggak usah seperti ini. Tapi paling nggak kalian bisa memberikan masukan apakah sebenarnya paper-paper yang kalian paper yang kalian baca itu sebenarnya itu bisa diaplikasikan atau tidak ya dan apakah nantinya bisa mengubah suatu eh, putusan klinis di tempat kalian atau tidak. Artinya kalau biasanya tidak ada layanan khusus di tempat kalian, siapa tahu nanti bisa diadakan layanan khusus sehingga kita bisa mengurangi angka kejadian kematian di pasien-pasien yang pasca operasi misalkan seperti itu. Ya. Jadi intinya ada sumbangsi nggak sih yang bisa disebut bisa didapatkan dari hasil baca studi ini? Ya, jadi itu tujuan utamanya membaca paper. Apakah ada perbaikan yang bisa dilakukan? Ya. Dan bagaimana mengaplikasikannya di tempat kalian? Dah, itu aja. Sorry. Still have lots to talk actually. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Saya memang paham, dokter, bahwa jurnal reading ini tahapannya dari basic sampai ke yang Yeah. selanjutnya itu memang ada banyak, dokter. Bahkan tadi Yeah, so much info, thing to ya itu masih discuss. basic ya, dok. Sebenarnya belum cohort, belum terapeutik, belum yang lain-lainnya masih banyak lagi sebenarnya. Cuma bagi sobat IPES di sini tidak perlu khawatir karena nanti akan ada sesi berikutnya atau sobat IPES bisa ikut kelasnya IPES juga dan nanti dokter Bayu sini salah satu tutor IPES, beliau adalah tutor kardio di IPES, nanti bisa juga nih memberikan materi ini lagi lanjutannya seperti Hmm. apa. Nah, bagi teman-teman yang kepo nih, boleh banget langsung hubungi admin IPES-nya dan langsung ikutan di program IPES term Februari.
Nah, terima kasih banyak Dokter Bayusi atas penjelasannya yang Makasih. luar biasa, Dokter. Itu masih sedikit ya, Dok ya, belum lanjutan ya, Dok. Ya, ya saya nggak bisa mupuk fundamentalnya secara kuat dok masalahnya, tapi ya paling nggak itu gambarannya lah. Betul, Dokter. Nanti kalau mau dipupuk, berarti Sobat iPass harus ikut program iPass di tahun Februari. Hmm, Baik, baik dokter. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A dokter. Ini ada oke. beberapa pertanyaan yang masuk melalui website iPass. Mungkin dari operator atau admin iPass bisa ditunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kalau tadi saya lihat sekilas ada beberapa dokter. Pertama ini terkait dari ya silakan. Oke, ini dari Dokter Adimas di Unpad, Dokter, menanyakan pada Piko yang tadi, apakah populasi I dan juga C-nya harus selalu sama, misal 50-50 atau boleh boleh saja jomplang, Dokter? Hmm, jadi sebenarnya nih Adi Mas nih murid saya juga dulu. Udah PPDL dia. Ya dari iPS juga. Oke, so sebenarnya kalau kita bicara Pico, ya sebenarnya boleh jomplang, nggak harus 50-50. Ya, tergantung sebenarnya allocation ratio-nya itu seperti apa. Kalau misalkan uji klinis ya, sebenarnya kalau RCT biasanya paling umum 1:1. Kalau RCT. Ya, tapi kalau observasional misalkan kayak case control, ya itu bisa perbandingan macam-macam dok. 1:2, 1:3, 1:4. Jadi tergantung dari jenis penelitian yang dikerjakan. Kalau memang misalkan tadi, kalau suatu case control, rata-rata bisa 1:4. Jadi satu kasus banding 4 kontrol. Ya, jadi kalau prinsipnya sih untuk meningkatkan kualitas studi ketika jumlah kasusnya sangat sedikit. Karena kan kalau case control itu kan prinsipnya case-nya sedikit dong. Ya, namanya case control itu biasa dikerjakan kalau case-nya sedikit atau case-nya jarang. Makanya kita nggak bisa dapat banyak case. Supaya jangan sampai terlalu rendah jumlah jumlah sampelnya, kita harus nambahin jumlah yang kontrolnya. Tapi kalau itu sifatnya ada clinical trial, 1:1. Oke? Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Semoga menjawab ya, dokter Adimas. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang selanjutnya, dokter. Ini ada dua pertanyaan dari dokter Anonymous nih, dok. Ini Hmm, juga pada praktiknya, bagian mana dari Piko yang paling sering menyesatkan saat screening cepat jurnal dan bagaimana cara menghindarinya, dokter? Itu pertanyaan yang pertama, dokter. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah semua elemen Rembo harus terpenuhi agar sebuah jurnal layak oke. mempengaruhi praktis klinis atau ada kondisi tertentu yang masih bisa ditoleransi, dokter? Oke. Silakan. So, pertama-tama sebenarnya mengenai PICO. Ya, paling bagian mana yang paling paling saya menyesalkan pada saat screening jurnal. Sebenarnya kadang-kadang dikontrol. Ya, kadang-kadang mereka itu kontrolnya nggak terlalu jelas buat dibahas, sehingga kita bingung ini ke arah kontrolnya maksudnya seperti apa. Ya, jadi dia itu yang itu yang pertama yang kontrolnya. Kontrolnya perbandingannya kadang-kadang tidak terlalu jelas. Ya, misalkan dia masuk, apakah dia akan masuk sebagai sebagai kontrol kah atau sebenarnya dia adalah bagian dari intervention. Jadi kadang-kadang perbandingan itu nggak jelas antara intervention dengan kontrolnya. Ya, itu yang kadang-kadang nggak kadang-kadang kalau saya ketemu itu agak blur. Ya, perbandingan antara intervention mau dikerjakan apa dengan si kontrolnya. Ya, comparison ya, terutama comparison. Ya, jadi s- itu yang perlu diperhatikan. Terutama gini, Dok. Konteksnya kalau kita bahas comparison, comparisonnya itu biasanya bukan standard of care. Itu juga menjadi problem. Intervensi oke lah baru. Misalkan kita membandingkan antara penggunaan obat PCSK9 inhibitor ya dibanding statin itu oke. Tapi kadang-kadang perbandingannya itu statinnya adalah statin yang lemah. Ya, bukan statin yang memang standar digunakan misalkan pada pasien-pasien yang CAD atau mengalami ACS. Nggak fair. Kalau mau perbandingkan, perbandingkanlah dengan yang katakanlah rosuvastatin atau atorvastatin. Jangan dibandingkan sama yang simvastatin atau yang bukan standar lagi. Itu satu. Ya. Yang kedua mengenai outcome. Ya, jadi outcome ini juga kadang-kadang ada namanya surrogate outcomes. Prinsipnya adalah kalau kita ketemu misalkan parameter-parameternya itu nggak selalu
berkorelasi dengan bener-bener hard outcome. Jadi hard outcome itu bener-bener misalkan kayak kematian. Ya, kadang-kadang bahas mengenai berhasil tidaknya tindakan. Ya, tapi yang diukur tuh yang dikit-dikit, yang kecil-kecil. Misalkan kita ngukur, eh, misalkan saya pasang stand, saya mengukur berapa sih kebukanya stand tersebut dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, sebelumnya ukurannya itu 0,5. Setelah dibuka stand, ukuran jadi 3. Ya, tapi sebenarnya kalau dicek lagi hasil penelitiannya di penelitian tersebut, itu pasien yang mati ya sama aja. Ya, mereka nulis di judulnya, mereka mengalami perbaikan hasil tindakan tersebut setelah dilakukan pemasangan stent. Padahal sebenarnya hasil akhirnya sama aja. Nah, itu yang kadang-kadang perlu dikritisi. Ya, bahwa hasil yang dijabarkan oleh paper tersebut nggak bermakna. Dan kadang-kadang malah mereka menyembunyikan hard outcome, ya, bahwa temuan klinis yang sebenarnya yang penting secara klinis itu nggak dibahas. Di discussion mereka juga nggak bahas dong. Itu banyak kayak gitu. Yang pernah saya ketemu itu adalah paper mengenai keto study, keto CTA study. Teman-teman boleh cari. Ya, keto CTA study itu adalah suatu paper terkait dengan penggunaan pemeriksaan CT scan, CT calcium score pada pasien-pasien yang mengkonsumsi ketogenic diet. Dikatakan adalah pada pasien-pasien tersebut ternyata tidak bertambah jumlah kalsiumnya. Ya, tapi yang dibahas terus itu, oh ternyata sebenarnya ketogenic diet nggak ada masalah, ya tidak menambahkan jumlah kalsium. Padahal disebutkan juga di result bahwa ada penambahan plak, soft plak, ada penambahan plak yang sifatnya itu gampang pecah, tapi nggak dibahas. Nah itu artinya apa? Artinya papernya berusaha mengkonsil hasilnya. Nah itu yang perlu kalian detailkan. Ya, Pico-nya itu bisa bisa kalian bahas lebih detail ke arah sana yang bermasalah seperti itu. Jadi kadang-kadang paper itu nggak jujur atau tidak tidak bukan nggak jujur ya, tidak terbuka sepenuhnya kalau kalian nggak detail atau nggak teliti membacanya. Yang kedua, rambu apakah harus penuhi semua? Sebenarnya secara idealnya iya, ya cuman ada beberapa hierarki yang bisa kita pertimbangkan. Ya, jadi kalau sampai recruitment allocation-nya itu udah ngawur, udah pasti saya buang. Ya, jadi kalau misalkan pasien-pasien rekrutmennya itu nggak benar atau randomisasi nggak benar, udah pasti saya buang. Yang biasanya saya masih bisa agak tolerir udah blinding. Ya, terutama kalau sifatnya blinding itu tidak memungkinkan untuk melakukan blinding yang proper. Misalkan tadi yang saya bilang, pasien intervensi, masa iya kita mau melakukan blinding? Itu kan masih open label, ya, dibuka. Pasiennya nggak mungkin Bapak pokoknya saya tidurin, saya kerjakan dua-duanya, saya belah dada, saya tusuk tangan, itu kan nggak etis, itu nggak mungkin. Jadi saya masih bisa tolerir yang seperti itu. Jadi case by case dok. Ya, tidak bisa semuanya itu saklek, semuanya penuh harus penuhi itu nggak perlu. Oke? Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Dari saya sih sudah jelas ya, dok. Semoga menjawab juga pertanyaan satu dan pertanyaan dua bagi dokter yang sudah memberikan pertanyaannya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Baik, dokter. Terima kasih. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, dokter. Namun kita terhalang waktu, jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat IPS yang sudah memberikan pertanyaannya. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami lanjutkan di lain waktu saja. Tapi tidak apa-apa, jangan berkecil hati Sobat IPS. Masih ada sesi-sesi selanjutnya. Atau kalau mau tanya langsung, bisa langsung join di IPS Term Februari. Nah, sebelum kita masuk ke sesi giveaway, sesi kuis Kahoot, izinkan saya untuk memberikan share screen materi dari IPS sendiri. Oke, baiklah. Oke, layar saya sudah terlihat. Oke, nah, jadi absen dulu nih, siapa yang di sini mau jadi PPDS di term berikutnya? Nah, pasti semuanya yang hadir, Sobat IPS yang ada pada malam hari ini sekitar, tadi saya lihat ada 160-an, sekarang 120-an, semuanya pasti pengen jadi PPDS dan pengen jadi spesialis yang diinginkan. Nah, untuk jadi PPDS, itu ada banyak sebenarnya, senternya itu ada di mana-mana. Ada di universitas negeri, ada universitas yang swasta juga sedang dicanangkan untuk membuka PPDS juga, atau mungkin sudah buka ya. Nah, jadi itu ada tersebar di seluruh Indonesia, tapi tidak semua universitas itu memiliki PPDS. Center PPDS-nya itu tidak semuanya memiliki. Nah, jadi ada yang bilang bahwa kalau jadi PPDS itu adalah 50% usaha dan 50% keberuntungan. Jadi 50-50 guys. Tapi sebenarnya gimana sih yang terjadi?
Jadi yang terjadi sebenarnya itu adalah menurut perkataan orang yang bijak, the only thing that overcome the hard luck is hard work. Jadi mau gimana pun, mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus belajar. Karena dengan belajarlah itu yang bisa meningkatkan chance kita untuk keterima jadi PPDS. Nah, oleh karena itu nih, IPS hadir membantu sejawat sebagai lembaga bimbingan ujian PPDS pertama di Indonesia. Nah, di sini tuh ada beberapa program studi yang tersedia yang disediakan oleh IPES untuk bimbingannya dari mulai urologi sampai ke kedokteran nuklir semuanya lengkap. Paket-paket yang disediakan pun juga lengkap. Jadi ada paketnya lengkap, materinya terupdate, ada pembahasan soal materi, tips wawancara, tips kemudian gimana caranya mengerjakan kapital selekta, terus try out bimbingan TOEFL, bimbingan TPA, bimbingan MMPI, jurnal appraisal dan pembuatan karya tulis ilmiah yang itu penting banget sebagai senjata utamanya yang seperti dijelaskan oleh pemateri kita pada malam hari ini ya. Nah, itu nanti juga bisa nih kita dapatkan di iPass dengan pengajaran yang tentunya enak dan nanti lebih dalam lagi jadinya bisa lebih menguasai untuk jurnal appraisalnya. Ada skills lab, ada gratis surgical kit untuk prodi tertentu. Ada unlimited OSCE video access, ada e-book, ada interactive case discussion khusus IPD, dan bisa mengikuti alumni kelas yang diselenggarakan oleh IPAS, serta ada TPA pretest dan posttest. Tim pengajarnya tenang, nggak perlu khawatir karena tim pengajarnya itu adalah yang paling kompeten di bidangnya. Contohnya adalah pemateri kita pada malam hari ini yaitu adalah Dr. Bayusi Eka Putra yang merupakan tutor kardio di IPAS juga. Dan pastinya udah banyak banget meluluskan eh, sejawat-sejawat untuk masuk di PPDS. Kalau nggak percaya buka aja tuh ya, highlight dari iPass isinya tuh testimoni-testimoni yang keisi. Bahkan tuh kalau mau dibuka tuh titik-titik-titik semua story-nya. Jadi emang banyak banget. Nah, di sini jenis kelasnya ada dua, ada reguler dan ada private. Kalau reguler itu nanti jumlah seatnya dibatasi dan nanti akan dikumpulkan sesuai dengan program studi yang diambil. Kenapa dibatasi? Karena untuk memaksimalkan pembelajaran supaya materinya nyampe kepada mahasiswanya atau murid-muridnya. Sedangkan kalau kelas private ini pembelajarannya one on one, jadi satu orang dengan satu tutor sehingga lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan keinginan dari kliennya. Nah, ini adalah paket kelas reguler yang tadi saya sudah jelaskan di awal, termasuk paketnya paling lengkap, materinya terupdate, dan ada promonya. Pokoknya kalau ada promo ya itu adalah ciri khas iPass. Jadi yang pertama ada promo ajak teman, jadi dapat 500.000 potongan harga, kemudian ada member lama dapat potongan harga 1 juta, ada retaker, ada 1.500.000 potongan harga, ada promo khusus sebesar 500.000 bagi yang belum berhasil diterima di universitas tujuan dan baru pertama kali menjadi peserta IPAS, serta ada promo AMSA atau CIMSA sebesar 5%. Dan tentunya pas nanti ada yang namanya promo giveaway yang 3 orang tertinggi, skor tertinggi pada kuis Kahoot pada malam hari ini. Ini ya testimoninya bisa dilihat ada banyak guys di IG-nya IPS tuh kalau mau scroll mau dipencet itu nggak selesai-selesai. Nah, pendaftaran iCourse di term Februari ini sudah dibuka guys. Jadi ada 29 prodi yang lengkap tadi seperti yang saya bilang tadi dan kita tuh bakalan dapat paket yang paling lengkap, materinya terupdate, dan free akses rekaman kelas yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi kalau misalkan kita ketinggalan nih karena ada kesibukan jaga atau mungkin ada urusan keluarga, jadi kita bisa rewatch atau mungkin kita mau belajar ulang, kita bisa rewatch lagi tuh kelas-kelas sebelumnya yang kita dapatkan pada saat itu kapan saja dan di mana saja. Jadi benar-benar membantu banget belajar tuh bisa kapan aja, belajar bisa di mana aja dan bisa berapa sering pun juga bisa. Nah, fitur terbaru dari iPass itu ada yang namanya Basic Science Class. Jadi Basic Science Class itu mengulang kembali materi-materi preklinik kayak anatomi, fisiologi dasar. Tujuannya tuh untuk memperkuat keilmuan sehingga nanti ketika dibahas dengan klinikalnya lebih nyambung dan lebih terarah. Nah, itu hanya untuk prodi-prodi tertentu ya guys ya. Jadi ini tadi diskonnya. Dan juga ada penawaran khusus nih, diskon sebesar 750.000 bagi teman-teman atau sobat iPass yang mengikuti online course iPass tanpa kelas TOEFL dan TPA. Jadi, nggak usah lama-lama lagi, nggak usah mikir 2 kali, langsung amanin seat kalian karena seatnya terbatas di iPass Course Term Februari. Cepat hubungi admin iPass melalui DM Instagram atau lewat WA yang tertera pada layar berikut. Terima kasih, Sobat iPass. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ini. Sesi Kahoot. Oke, mungkin dari operator bisa ditampilkan layar Kahootnya.
Oke, jadi untuk sobat-sobat iPads di sini yang mau mengikuti bisa langsung masuk aja ya ke kahoot.it, kemudian masukkan game pinnya adalah 579 643 atau scan barcode berikut. Jadi kahoot.it, kemudian masukkan game pinnya, kemudian enter namanya guys. Jadi kalau bisa jangan nama samaran ya guys ya, nama yang sesuai gitu. Jadi ntar kalau menang hadiahnya bisa langsung diklaim. Nah, gitu. Yuk, yuk, yuk. Dari 97 peserta yang hadir pada malam hari ini, yuk baru 6 yang hadir untuk ikut kuis Kahoot. Oke, yuk kita tunggu yuk. Kita tunggu sampai pukul berapa ini ya? Oke, 20.28 mungkin ya, 2 menit lagi. Oke. iPads terbaik ya, emang iPads terbaik. Amin. Yuk, 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 silakan join di kahoot.it, kemudian masukkan game pinnya 579 643. Jadi nanti akan ada soal-soal. Nanti soalnya ada di layar, kemudian nanti dari device teman-teman yang ada di sini bisa langsung klik cepet-cepetan sesuai dengan warna atau simbol dari ABCD-nya nanti. Semakin cepat skornya semakin tinggi. Jadi ini sistemnya cepet-cepetan siapa yang paling cepat dan siapa yang paling benar. Nanti 3 orang dengan nilai tertinggi akan masuk podium. Kemudian nanti kalau udah masuk podium nih 3 orang tersebut akan mendapatkan hadiah giveaway dari iPads yang bisa dipakai pada term Februari nanti. Oke, yuk 1 menit terakhir yuk. Yuk silakan join 93 orang yang ada di sini. Ini sudah berapa ya pesertanya? Oke, yuk silakan silakan. Ya, ada Dokter Nurul, ada Dokter Gita yang terakhir. Oke, baru 38 nih guys. 40 bisa nggak ya kita ya? Oke, 40 sudah nyampe. 1 menit terakhir sebelum kita mulai. Karena sayang banget guys kalau misalkan sebenarnya oh, aku tahu tuh soal-soalnya tadi tapi ya nggak ikut kan eman ya sayang banget gitu loh. Nah jadi makanya kita uji kemampuan kita di soal Kahoot berikut ini. Oke 44 45 deh 45 baru kita mulai. Bisa nggak ya? Oke 4 turun guys jadi 42 43 45 guys bisa nggak ya 45 ya? 44 satu orang lagi oke 45 dan sekarang sudah menunjukkan pukul 20.28. Jadi bisa kita mulai langsung. Oke, kita start ya sekarang ya. Oke, yuk buruan guys, dicepetin guys. Gercep, gercep, gercep. Apa tujuan utama dari journal reading? Nah, ini dibahas di awal nih. Apakah menghafal seluruh isi jurnal, mencari kesalahan penulis, menambah daftar pustaka, atau melakukan telaah kritis? Nggak usah pakai mikir guys, tar. Ada tuh jawabannya tadi di awal udah dijelasin nih. Oke, udah 45 jawaban ya, udah cepet banget ini padahal waktunya masih sisa. Oke, hampir semuanya benar, masih ada satu yang menghafal isi jurnal. Mungkin salah pencet kali ya, Dok ya. Mungkin ini pertanyaan pertama jadi tangannya grogi jadi salah pencet, tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin dari sini dokter ada yang mau dibahas dulu atau nanti sekalian dokter di akhir dokter? Udah gak apa-apa, udah bener kok, tenang aja. Baik dokter, siap. Oke, kita lihat nih siapa yang kira-kira masuk di jajaran podium nih. Oke. Ada dokter Aurelia, ada dokter R, dokter F, dokter Asrina, dan dokter Ima. Oke, yuk guys, semangat guys. Masih ada 4 soal lagi. Yuk, silakan next. Soal kedua. Apa metode yang digunakan untuk merumuskan pertanyaan klinis? Ah, ini tadi ada nih. Pico, SWOT, SWOT, atau ABCDE? Langsung guys, dar. Ya, oke, 45 orang menjawab benar yaitu di Pico. Ya, tadi udah dibahas ya. Oke, yuk kita lanjut. Siapakah yang jempolnya tergercep ini ya? Sepertinya sangat susah memilihnya karena semuanya jawabnya benar. Cuma tinggal siapa nih yang cepet-cepetan. Oke. Ada dokter F, dokter R, dokter Aulia, dokter Ima, dan dokter Diryanti. Oke, yuk kita next selanjutnya. Soal ketiga. VIA dalam telaah kritis adalah singkatan dari, wah, tadi dibahas nih, Pico, VIA, Rembo. Validity Importance Applicability, Vision Integrity Analysis, Vital Internal Active, atau Value Intensity Accuracy. Gampang ini mah, sobat iPad sudah di luar kepala kalau kayak gini nih. Oke,
Oke, ya memang semuanya sudah menjawab dengan benar. Rata-rata itu adalah 43%, 43 peserta menjawab di jawaban yang warna merah. Oke, kita lihat siapakah yang akan menduduki peringkat pertamanya. Oke, Dokter F turun karena cepet berarti ya. Jadi ada Dokter R, Dokter Maudi, Dokter Ima, Dokter Diryanti, dan Dokter F. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Mana yang termasuk dalam penilaian validity? Apakah hasilnya bisa dipakai ke pasien saya? Seberapa besar manfaat klinisnya? Apakah metode penelitiannya benar dan jujur? Berapa biaya penelitiannya? Validity pada VIA itu tadi apa ya guys ya? Ada tuh tadi. Oke, jadi jawabannya adalah yang biru ya guys ya, adalah apakah metode penelitiannya benar dan jujur? Yuk kita lihat siapa peringkat satunya nih. Oke, kegeser. Dokter Ima sekarang yang peringkat satu, Dokter R peringkat dua, Dokter Diryanti. Berarti kurang gercep lagi nih dok. Yuk semangat semuanya digercepin jempolnya. Terakhir nih, kapan sebuah jurnal memiliki applicability yang baik? Ah, ini mah gampang nih. Yuk, yuk silakan dipilih guys. Oke, gampang sih ini. Nah, 45 orang sudah menjawab. Kita lihat nanti. Jawaban yang benar adalah yang biru ya guys ya. Wah, semuanya sih hampir rata-rata benar. Tapi kita lihat siapa yang jempolnya paling gercep dan menduduki tiga peringkat teratas di podium Kahoot. Siapakah kira-kira? Dad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 eng. Peringkat tiga. Ada Dokter Diryanti. Selamat Dokter Diryanti. Ada Dokter R. Selamat Dokter R. Dan peringkat pertama ada siapakah dia? Dokter Ima. Selamat kepada Dokter Ima, Dokter R, dan Dokter Diryanti untuk menang giveaway-nya. Jangan lupa untuk di-screenshot dan diklaimkan ke admin iPass melalui DM Instagram atau lewat WA yang tersedia. Baik, terima kasih admin iPass, terima kasih operator iPass. Saya kembalikan lagi ke Dokter Bayusi. Oke dokter, jadi tadi kita udah membahas nih dok terkait journal reading dari A sampai Z, kemudian dok. Jadi kita tidak terasa nih dokter ternyata sudah sampai di penghujung acara. Nah, mungkin nih dok sebelum saya tutup, apakah ada nih dok satu kata atau dua patah kata untuk kita nih dok yang lagi berjuang untuk masuk PPDS dan lagi semangat-semangatnya untuk belajar journal reading nih dokter. Oke. Ya, selamat tadi untuk para pemenang ya. So, semoga bermanfaat dan gini, satu mungkin ini sebelum ini ya, kalau masih ada yang mau nanya, nanti boleh lewat DM Instagram aja. Jadi nanti saya usahakan buat buat jawab di situ. Nah, tentang journal reading dong, gini, prinsipnya kita balik lagi ke basic dasar bahwa kita itu human treating another humans. Jadi intinya adalah kita bukan ngebaca jurnal itu bukan ngelihat angka atau statistik doang. Ya, karena kalau kita ngobatin pasien, ya kita ngobatin orang yang hidup. Ya, dan kita sama-sama orang yang hidup juga. Jadi kita orang ngobatin orang. Jadi apa yang kalian baca itu coba pikirkan baik-baik apakah memang benar cocok nggak buat pasien kalian? Apakah memang sesuai nggak buat pasien kalian? Apakah nanti ketika kalian memberikan obat tersebut pada pasien malah menjadi beban nggak buat mereka? Ya, ini adalah conscience yang penting menurut saya karena berapa kali saya ditawarin banyak misalkan dari pabrik obat, dok ini dok obatnya bagus dok, ini pakai pakai ini hasilnya seperti ini seperti ini seperti ini. Kadang-kadang kalau saya nggak hati-hati dalam membaca hasilnya, mereka pakai cuman RRR doang, nggak pakai ARR, nggak ada NNT, ya saya kemakan. Ya, jadi kalau kita udah belajar basicnya, kita udah belajar mengenai bagaimana menginterpretasi data, dan apakah benar apa yang kita berikan itu kepada pasien itu sesuai apa tidak, ya itu akan lebih lebih membantu kita, lebih conscience, lebih membentuk conscience kita, lebih membentuk eh, apa namanya empati kita kepada pasien daripada kita cuma jadi tukang obat doang. Ya, karena banyak nanti vitamin-vitamin, nanti di banyak bilang nih dok dapat dapat apa namanya dapat dapat support deh dari kita bla bla segala. Ya, nah, kalian akan berhadapan dengan hal seperti itu nantinya. Jadi, yang bisa membentengi kalian satu adalah conscience, adalah ada suatu hati nurani kalian. Yang kedua adalah pengetahuan tentang ini, dok, tentang critical appraisal. Ya, jadi jangan mau di bodoh-bodoh. Itu aja prinsip dari saya. Oke, kasih dok.
Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter, sudah meluangkan waktunya 1 jam eh, terakhir ini, dok, untuk membahas tentang jurnal appraisal. Tapi tidak lengkap nih, dok, kalau kita tidak mengakhiri sesi pada malam hari ini dengan foto bersama. Nah, jadi untuk Oke. sobat IPES, silakan yuk kita on cam, yuk kita foto bareng. Terutama untuk 3 orang yang tadi tuh, yaitu dokter Diryanti, dokter R, sama dokter Ima. Nah, yuk, 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 yuk. Kita on cam dulu yuk, kita foto bareng. Ntar kita bakalan upload foto ini di Instagram IPES. Dan semoga aja nih nanti kita doakan bareng-bareng, kita dilancarkan semua eh, apa semua acara kita deh, semua yang kita jalani gitu dilancarkan termasuk daftar PPDS-nya. Oke, mungkin ada dokter Diryanti nggak ya di sini? Dokter Diryanti, dokter R, dokter Ima. Oh, dokter Asrina tadi sempat ada di podium ya, dokter Asrina ini tadi. Sama tadi juga tanya ya dok ya, dokter Asrina. Cuma mungkin mohon maaf dokter terkait waktunya. Jadi nanti mungkin bisa ikut di sesi berikutnya. Yuk yang lain, dokter-dokter yang lain, sobat-sobat IPS yang lain silakan on cam. Oke. Yuk dokter Mariani tadi on cam. Kemudian dokter Rizka, dokter Maharani. Yuk kita on cam bareng yuk. Kita on cam kemudian kita foto bareng. Oke, yuk on cam guys, on cam, yuk on cam dokter. Oke, selamat malam dokter Mariani. Oke, yang lainnya guys. Oke, 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 ya wes. Mungkin sekian dulu untuk fotonya. Mungkin kita akan bantu pandu dari operator iPads. Bisa silakan dibantu untuk screenshot. Saya hitung dalam hitungan ke 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya. Oke, kita hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya ada 3 slide. Kita hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak kepada Sobat IPES yang telah meluangkan waktunya. Sudah meluangkan 1 jam terakhir ini kita ngebahas tentang jurnal reading meskipun mungkin aduh kok banyak banget ya, tapi nggak apa-apa guys. Itu semua adalah salah satu usaha kita untuk bisa menjadi lebih pintar, lebih siap, lebih matur untuk ikut daftar PPDS. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Bayu Eka Putra telah meluangkan Ya. waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih banyak dokter. Semoga dokter selalu diberikan kesuksesan dan kesehatan. Dan juga saya mengucapkan terima Amin. kasih banyak kepada Sobat IPES yang telah tetap setia mengikuti dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim IPES. Saya, Dr. Robi, selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Sobat IPES dan juga Dr. Bayusi apabila dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Sobat IPES ataupun Dr. Bayusi. Nah, terakhir nih Sobat IPES, sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini, mungkin nanti Sobat IPES bisa mengisi feedback yang tertera pada layar, jadi silakan diklik di bit.ly/fbjurding atau di scan QR-nya. Nanti silakan diisi guys. Misal, Min, sesi 2 dong untuk jurnal reading, boleh. Atau nanti bisa diisi, jurnal readingnya mantep banget. Dokter Bayusi ngejelasinnya sangat-sangat bagus, itu juga boleh. Karena nanti setiap feedback dari teman-teman atau sobat IPS yang ada di sini, itu berguna banget untuk kami meningkatkan kualitas ke depannya. Jadi jangan lupa untuk diisi feedbacknya. Saya, Dokter Robi, mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan sampai jumpa pada Free Class iPass berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Bayusi. Terima kasih Sobat iPass. Bye-bye. Gimana?